betapa sungguhnya banyaknya masalah yang kita hadapi setiap hari. Ada masalah yang kecil, ada yang memiliki masalah besar, ada bahkan memiliki masalah yang sangat rumit, sangat pelik, sehingga kadang-kadang tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Maka berapa banyak di dunia ini, di Jepang, di Cina, di Korea, begitu menghadapi ujian masalah kehidupan yang tidak sanggup, dia harus bunuh diri, lompat dari gedung yang bertingkat, ada yang lompat ke lautan, ada yang gantung diri. Naudzubillah min dzalik. Bagi kita jemaah rahimakumullah, ada sesungguhnya jalan keluar dari setiap kesulitan kita, yakni may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi kita dengan syarat kita dekat kepada Allah. Itulah ibarat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kata kuncinya jemaah rahimakumullah, kalau rizki kita ingin ditambah, Allah sudah kasih jalan keluarnya. Allah sudah kasih caranya, yakni wa may yattaqillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri sendiri dan berwasiat kepada kita sesama kaum muslimin sebagai sebuah kewajiban bagi kita semuanya agar kita yang dipersaudarakan dengan iman dan Islam agar senantiasa nasihat menasehati, saling ingat mengingatkan, saling kuat menguatkan dalam iman dan takwa kepada Allah. Marilah senantiasa kita perkuat iman kita. Kita kuatkan iman dan amal solih kita di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, agar kiranya Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana dapat memberikan rahmat hidayah, karunia serta perlindungan dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan ini. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kehadiran kita, kesadaran kita, keikhlasan kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini
di istananya ini, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kita tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga jemaah rahimakumullah, yang tidak kalah penting juga adalah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat iman dan Islam, nikmat semangat beribadah, nikmat sehat, nikmat teman, nikmat keluarga, dan lain sebagainya, berbagai nikmat yang Allah turunkan untuk kita semuanya. Dalam hal nikmat Allah, Allah mengingatkan khusus bagi kita. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita ingin mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kata Allah, la tuhsuha, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Salah satu contoh jamaah rahimakumullah, oksigen yang kita hirup setiap saat. Betapa banyaknya, berapa kubik yang kita hirup setiap hari. Sementara kalau kita sudah sakit, kita masuk rumah sakit dan kita membutuhkan oksigen, kita bisa hitung berapa harga oksigen satu tabung. Yang kecil mungkin murah, yang sedang agak mahal, yang besar lebih mahal lagi. Kita bisa menghitung sendiri betapa mahalnya sesungguhnya oksigen yang kita hirup. Dan adapun oksigen sangat penting bagi kehidupan kita. Bagaimana darah akan bisa mengalir kalau tidak ada oksigen di dalam darah kita? Bagaimana makanan, asupan makanan akan bisa mudah mengalir ke dalam perut kita lewat usus-usus kita kalau tidak dibantu dengan oksigen? Bagaimana kita bisa hidup jamaah rahimakumullah kalau kita tidak ada oksigen untuk kehidupan kita? Dan kita pun tidak bisa mengantarkan mayat ke alam kubur kalau kita sebagai pengantar tidak diberi oksigen oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru satu nikmat oksigen saja, nikmat udara, kita tidak bisa menghitung berapa jumlah kebutuhan kita setiap hari, dan sudah berapa lama kita juga menghirup oksigen yang Allah berikan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, semua yang diberikan gratis bagi kita, yang Allah tidak pernah minta bayarannya, Allah hanya ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri, betul-betul memperhatikan, betul-betul memanfaatkan karunia Allah yang Allah berikan itu, engkau mensyukuri dengan tidak lupa beribadah, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya sebagai bentuk syukur kita, maka kata Allah, la azidannakum, kita akan ditambah oleh Allah nikmatnya. Jamaah rahimakumullah. Jadi sesungguhnya untuk mendapatkan nikmat yang banyak, rizki yang banyak, salah satu di antara keywordnya, kata kuncinya adalah syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, syukur adalah satu di antara sekian banyak sifat-sifat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang sangat penting kenapa nasihat takwa menjadi sebuah kewajiban bagi kita, sebuah nasihat pekanan, nasihat mingguan yang disampaikan setiap Jumat. Sang khotib bahkan tidak sah khutbahnya tanpa memberikan nasihat tentang takwa. Jemaah rahimakumullah, banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takwa. Tapi inti daripada segalanya, barangkali kita sepakat bahwa di antara yang paling menggembirakan hati kita adalah yang disebutkan Allah dalam surah At-Talaq ayat kedua, ujung ayat kedua.
pangkal ayat ketiga dan ayat keempat serta ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan kita. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita ingat dan kita mau bermuhasabah diri, betapa sungguhnya banyaknya masalah yang kita hadapi setiap hari. Ada masalah yang kecil, ada yang memiliki masalah besar, ada bahkan memiliki masalah yang sangat rumit, sangat pelik, sehingga kadang-kadang tidak sanggup untuk menyelesaikannya. Maka berapa banyak di dunia ini, di Jepang, di Cina, di Korea, begitu menghadapi ujian masalah kehidupan yang tidak sanggup, dia harus bunuh diri, lompat dari gedung yang bertingkat, ada yang lompat ke lautan, ada yang gantung diri, naudzubillah min dzalik. Bagi kita jemaah rahimakumullah, ada sesungguhnya jalan keluar dari setiap kesulitan kita, yakni may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar bagi kita dengan syarat kita dekat kepada Allah, kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita lakukan perintahnya, kita jauhi larangannya. Jamaah rahimakumullah, ternyata untuk nasihat takwa itu bukan hanya diberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Allah tambahkan dengan ayat selanjutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita karyawan, kita pegawai, kita petani, kita berkebun, kita bisa menghitung berapa gaji kita, berapa penghasilan kita setiap bulan. Kalau pegawai karyawan mungkin ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, bahkan ada yang 100-200 juta gaji setiap bulan. Kalau gaji kita misal 10 juta, kemudian pas saat gajian ternyata kita diberikan bonus oleh perusahaan, misal diberi bonus umroh, dikasih bonus haji, dikasih bonus untuk jalan-jalan ke luar negeri. Betapa senang dan bahagianya kita. Biasanya hanya dapat 10 juta saja untuk keperluan keluarga dan sebagainya. Ternyata perusahaan memberikan atau mendapatkan laba yang besar, sehingga kita mendapatkan bonus yang tak terkira. Betapa bahagianya kita. Itulah ibarat bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi kata kuncinya jemaah rahimakumullah, kalau rizki kita ingin ditambah, Allah sudah kasih jalan keluarnya, Allah sudah kasih caranya, yakni wa may yattaqillah. Kemudian jemaah rahimakumullah, di ayat yang berikutnya Bapak Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, wa may yatawakkal 'ala Allah yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan permudah segala urusannya. Allah akan permudah. Kalau di awal-awal tadi Allah berikan jalan keluar dari kesulitan, Allah yang akan berikan pula kemudahan di dalam menjalani kehidupan ini. Artinya jamaah rahimakumullah, jalan keluar diberikan, rizki Allah tetapkan bagi kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah akan berikan kemudahan dalam mengarungi hidup dan kehidupan. Mau apa lagi kita? Kalau semuanya ditunjukkan Allah, mudah, rizki cukup, tidak ada yang dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tentunya menjadikan sebuah kebaikan yang harus senantiasa kita perjuangkan, agar apa yang cita-cita yang kita inginkan dalam doa-doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan bahagia,
sejahtera, mulia, sukses di dunia dan sukses juga di akhirat. Oleh karena jamaah rahimakumullah, salah satu di antara kunci yang harus kita ingat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan jamaah rahimakumullah, apa sih takwa itu sehingga begitu memudahkan hidup kita, menggiurkan janji Allah dengan ketakwaan itu? Allah menjelaskan ketika ada pertanyaan, ma huwa taqwa? At-taqwa hiya jama'al khair, kata Rasulullah SAW. Apa itu takwa? Dijawab baginda Nabi, takwa adalah berkumpulnya atau terkumpulnya kebaikan-kebaikan pada diri seseorang. At-taqwa hiya jama'al khair, kebaikan-kebaikan yang berjamaah, kebaikan-kebaikan yang terkumpul pada dirinya. Apa itu kebaikan-kebaikan? Tentunya adalah kebaikan perilaku yang didasari iman dan takwa, solih, rajin bekerja, rajin belajar, senang bekerja keras, bertanggung jawab, istiqomah, amanah, senang kerja keras, tidak boros, tidak bohong dan sebagainya. Semua kebaikan-kebaikan itu adalah at-taqwa. Ketika Rasulullah menjelaskan ma huwa taqwa ya Rasulullah, ketika ditanya ma huwa khair ya Rasulullah, apa itu kebaikan yang sesungguhnya? Sahabat penasaran menanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al khair hiya ittiba'ul Qur'an wa sunnati. Kebaikan yang sesungguhnya, kebaikan yang hakiki adalah ittiba'ul Qur'an, yakni mengikuti petunjuk hidayah Al-Qur'an. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa yang baik, apa yang buruk, dijelaskan oleh Rasulullah, al-khair hiya ittiba'ul Qur'an wa sunnati, yakni mengikuti Al-Qur'an. Bagaimana kita akan mengetahui Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an? Tentunya dengan mentadaburi isinya, mempelajari cara membacanya, memahami isi kandungannya, sehingga Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, menjadi dapat kita pahami. Ittiba'ul Quran wa sunnati, kata Nabi, mengikuti Al-Quran, kemudian mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, untuk bagaimana mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama sudah banyak yang berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka berusaha keras untuk menuliskan hasil belajarnya, hasil ijtihadnya, yakni berupa kitab-kitab yang kita bawa, yang kita baca, yang kita ikuti hari ini. Oleh karena jamaah rahimakumullah, salah satu di antara untuk mengikuti sunnah Nabi supaya kita tidak salah, kita juga bisa berpedoman, berpatokan kepada apa yang dicontohkan, apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama yang solih, ulama-ulama yang benar-benar keilmuannya memenuhi standar ulama. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi, memahami, menghayati sirah nabawiyah, sejarah perjalanan kehidupan Nabi mulai lahir sampai beliau wafatnya, tentunya sangat penting, karena ini akan berdampak positif kepada kehidupan kita dan menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah satu di antara yang terpenting untuk menjadi iman dan takwa, menggapai ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, adalah meningkatkan iman dan ketakwaan itu, yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan jaddidu imanakum. Ketika Rasulullah menyampaikan jaddidu imanakum, perkokoh, perbaharui iman kalian, para sahabat menanyakan, kaifa nujaddiduna imanana, bagaimana menguatkan, mengokohkan, memperbarui iman kami ya Rasulullah? Kata Rasulullah,
Fa'aksiru la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memperbanyak kalimat-kalimat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingatkan kita bagaimana memperbaiki, jangan sampai akidah tauhid kita rusak. Kita harus benar-benar ingat kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari juga Allah ingatkan kepada kita dengan kalimat yang rukun di dalam salat kita, sebuah ayat yang menghunjam di hati kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan akidah kita adalah hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Jamaah rahimakumullah, kepasrahan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menjadikan kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau itu kita pegang erat-erat, kita hayati dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kebaikan, keselamatan fid dunya wal akhirah insyaallah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini membawa kebaikan kepada diri kami dan kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya hingga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.